Hari ini kita belajar dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. Saya ulangi, Matius 7 ayat 15 sampai 23. Judulnya hal pengajaran yang sesat. Kita akan baca ya. Mulai ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, yang berkata ini adalah Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Nah, coba kita lihat berapa kata kunci di ayat ini. Yang pertama, nabi-nabi. Saudara, nabi itu berasal dari bahasa Arab sesungguhnya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kita tidak mempunyai kata baku tentang nabi. Inggrisnya prophet. Nah, tetapi secara gampang, begini istilah nabi-nabi itu. Juru bicara Tuhan. Yang menyampaikan apa-apa atas nama Tuhan dan Tuhan yang menyuruh. Itu nabi-nabi. Memang beda dengan pengkhotbah, gembala, memang beda. Ya, nah nabi-nabi ini adalah juru bicara Tuhan, diatasnamakan nama Tuhan atas hidupnya untuk menyampaikan apa saja yang ada di hati Tuhan. Apa saja. Nah, jadi dengan kata lain, nabi-nabi ini tidak boleh berkata apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, kata palsu itu muncul di kalimat ini. Kalau ada orang yang disebut nabi, tetapi bicara atas kepentingan pribadinya, nah itulah nabi palsu. Karena tidak bicara atas kepentingan Tuhan. Nah, untuk mengerti ini secara gamblang begini. Siapa yang kita wakili? Saya ulangi, siapa yang kita wakili? Itulah nabi-nabi itu. Oke, ini ilustrasinya. Seorang duta besar, ya, saya ulangi, seorang duta besar itu mewakili negara yang mengutus dia. Nah, maka itu tugas duta besar, posisi duta besar di negara manapun juga, dia itu selevel dengan pemerintah negara yang dia wakili. Sehingga kalau ada urusan apa-apa di negara tersebut dengan negara yang dia wakili, maka nggak perlu cari presiden negara itu, cukup duta besar itu. Karena memang dia wakil dari negara yang mengutus dia. Nah, ilustrasi yang lain. Seorang suami, ya, berarti dia sudah menikah. Seorang suami. Seorang suami tidak boleh mewakili siapa-siapa. Dia harus mewakili dirinya sendiri untuk kepentingan keluarganya atas nama dia sebagai suami. Nah, sekarang ini cuma membayangkan saja. Tapi ada. Apa yang terjadi pada seorang suami dalam semua urusan rumah tangga, keluarga, istri, anak-anak. Dia mewakili mamanya. Coba renungkan. Kira-kira suami yang seperti ini akan membuat istrinya mengalami apa? Kalau dia sebagai suami, tetapi selalu mewakili ibunya. Contoh, ketika istrinya buat ini, buat itu, biasanya suami yang mewakili ibunya pasti ada kalimat gini. Ibuku gak begitu loh dulu. Waktu aku masih kecil,
mamaku itu begini loh terhadap aku. Jadi apapun yang dikerjakan istrinya, dia cela. Dia nggak puas karena dia mewakili ibunya. Apalagi soal masakan. Masak apapun, istrinya itu pasti akan dikomplain, akan dicela. Kenapa kamu nggak bisa masak seperti mamaku? Ada yang jawab, sedih istrinya itu. Oh, nggak cuma sedih. Kalau ada suami, ya ada yang komen, suami yang punya mentality emak katanya. Bukan, itu anak mama gitu loh. Istilah Jawa bilang mbok-mbokan itu. Saudara, yang paling membuat istrinya terluka, maka istrinya tidak beda seperti seorang pembantu. Karena segala sesuatu dibandingkan dengan ibunya. Nah, itu loh contohnya. Nah, maafkan saya, dari Lembang ada komen, ya jangan mau dinikahi anak mami. Ya, maka itu dalam konseling itu penting sekali. Saudara, begini. Di dalam fakta hidup, sekarang bicara hamba-hamba Tuhan. Ya. Nabi-nabi, oke, kita tinggalkan dulu istilah nabi. Tapi hamba Tuhan juga. Itu kan wakil Tuhan juga di dunia ini. Apa yang terjadi dengan seorang hamba Tuhan, pengkhotbah, pendeta atau gembala, dalam segala hal yang dia kerjakan itu mewakili keluarganya. Maaf. Ya, apapun yang dia kerjakan itu untuk keluarganya. Apa saja. Nah, ada yang komen, puji Tuhan, gue nggak punya mertua, merdeka dah. Ini siapa ini ya? Maaf, saya belum kenal yang ada di Facebook ini. Nah, ada hamba Tuhan, walaupun luar biasa secara pelayanan, kita bisa lihat. Tapi, kalau yang dia kerjakan, baik untuk Tuhan katanya, atas nama Tuhan, tapi dia mewakili keluarganya. Maaf, maka jemaat, dalam tanda kutip, maafkan saya, jemaat akan jadi sapi perah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Enggak salah. Ya, tidak salah jemaat memikirkan kehidupan keluarga hamba Tuhannya. Enggak salah. Dan itu memang keharusan. Tapi yang kita pelajari, siapa yang dia wakili. Ini penting sekali. Jadi dikit-dikit hamba Tuhan ini, ya keluargaku nomor satu dong. Keluargaku. Kebutuhan anakku bagaimana? Tidak sedikit, ya, tidak sedikit. Ada istri-istri gembala yang lebih dominan daripada suaminya. Sehingga di dalam pelayanan gereja itu atau kelompok itu kelihatan. Istri ini lebih menonjol. Dan ketika ada hal-hal yang tidak cocok, maaf, apa yang dikerjakan istri gembala terhadap jemaatnya, lalu suaminya diberitahu. Nah, karena suami ini mewakili keluarganya, maaf, maka dengan sendirinya suami akan bela istrinya daripada orang-orang yang mereka layani. Jadi nggak fair, nggak adil. Oke lah, ini bukan pembahasan yang utama, cuma menjadi contoh ilustrasi nabi-nabi palsu. Itu mewakili siapa? Ada hamba Tuhan, ada nabi-nabi Tuhan. Mewakili denominasinya, mewakili organisasinya. Oh, ada yang komen juga di Facebook. Sudah ketemu hamba Tuhan yang mewakili keluarganya, jemaatnya jadi bubar. Pasti.
Nah, ada hamba Tuhan, nabi-nabi yang mewakili denominasinya, mewakili nama gerejanya. Maka dalam semua aktivitas pelayanan yang dikerjakan, maka suara dari organisasinya, dari kantor sinodenya, itu yang disampaikan. Sehingga enggak murni dari Tuhan. Karena ada kepentingan, ya, ada self interest yang tergantung siapa yang dia wakili. Maka itu di Kisah Rasul, gereja Kisah Rasul ditekankan soal komunitas. Karena kalau komunitas itu tidak terikat dengan organisasi. Dalam arti lembaga hukum memang perlu. Tetapi dalam kegerakannya Roh Kudus yang memimpin. Nah, seperti yang saya pernah cerita kesaksian waktu saya di Tiongkok tahun 82. Nggak ada organisasi gereja satupun karena komunis. Ini yang di Facebook ada komen. Untung saya nggak kenal ini siapa. Istri-istri hamba Tuhan yang masih sibuk dengan penampilan dunia. Macam shopping, tas merek-merek terkenal. Kita jemaat hanya bisa lihat kok. Saudara, di Tiongkok waktu itu tidak ada satupun gereja yang punya organisasi. Karena dilarang oleh pemerintah komunis. Tapi mereka hidup dan mereka bergerak dan mereka pelayanannya luar biasa. Nah, bagi beberapa saudara yang kaget mendengar apa yang saya nyatakan, pasti, hamba Tuhan yang organisasi minded, jadi pokoknya kepada organisasinya, pasti sulit mendengar konsep ini. Tapi karena saya mengalami waktu saya di Tiongkok. Tahun 82 enggak ada gereja yang organisasi. Tapi jemaat luar biasa berkembang. Dan mereka hidup karena komunitas. Ini yang luar biasa. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar akan kebenaran ini. Jelas ya saudara? Ini sungguh-sungguh dahsyat Tuhan kita. Nah, sekarang kembali ke Matius 7. Nabi-nabi palsu. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Nah, kata menyamar ini yang kita harus perhatikan. Jadi pura-pura. Ya, pura-pura. Enggak sungguh-sungguh. Oke. Seperti domba. Padahal sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Oke, kita bahas serigala dulu. Karena ini mengerikan sekali. Tuhan Yesus menggambarkan nabi-nabi palsu ini seperti serigala buas. Sudah serigala buas lagi. Karena kalau kita mendengar kata serigala, ya memang mereka buas. Oke, boleh keluar dulu. Serigala ini yang kita akan perhatikan. Saudara, waktu saya walaupun bukan meneliti, cuma membaca. Oke, ini ada saudara kita, Pak Pendeta Lesnusa, serigala itu haus darah. Ya. Saudara, serigala itu bukan binatang buas, tapi binatang sadis. Loh, apa bedanya buas dengan sadis? Aduh,
ngeri sekali. Ya yang ngomong Tuhan Yesus ini. Kenapa gambarannya serigala, nabi-nabi palsu itu? Binatang buas itu singa, harimau, buaya, itu binatang buas. Lalu sadis itu bagaimana? Nah, beda lagi. Sadis itu serigala. Bedanya di sini. Binatang buas kalau dapat mangsa, langsung yang diterkam leher mereka. Lihat, harimau, singa, ya, buaya kalau dapat mangsa, yang dituju leher mereka. Langsung mati karena kena lehernya. Tapi kalau serigala tidak. Begitu mereka dapat mangsa, nggak langsung dibunuh atau dimatikan. Tidak. Serigala itu menyiksa mangsanya. Supaya nggak cepat mati. Nah ini loh sadisnya. Maka bagi serigala makin menderita dan kesakitan mangsanya. Mereka itu makin puas menikmati. Nah ini sadisnya. Ini yang saya renungkan. Tuhan Yesus menggambarkan nabi-nabi palsu itu seperti serigala buas yang berbulu domba. Wih, ngeri sekali. Bisa bayangkan. Nah, domba-domba itu kan binatang bodoh. Penciuman mereka nggak tajam. Penglihatan mereka nggak bisa jauh. Telinga pendengaran mereka nggak sensitif. Tapi kalau binatang lain kan penciumannya tajam. Bahkan jarak berapa kilometer. Jenis-jenis binatang pemburu itu bisa mencium ada mangsa. Matanya bisa tajam. Pendengarannya pun bisa tahu di mana ada mangsa. Tapi domba ini sama sekali. Nah di dalam kebodohannya datanglah serigala. Tapi pakai bulu domba. Coba renungkan. Berarti domba-domba ini nggak tahu kalau itu musuh. Karena secara kulit luar ya seperti teman-teman mereka yang lain. Saudara, kiranya firman ini menyadarkan kita sungguh-sungguh. Nabi-nabi palsu. Nah, gembala-gembala bisa juga jadi gembala palsu. Hamba Tuhan palsu. Nabi palsu. Bisa. Bisa. Kita lihat. Yeskiel 34. Oh, di Instagram ada komen drama Queen Isabel. Wih, ngeri sekali itu. Yeskiel 34 mulai ayat yang pertama. Oke. Yahweh, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Nabi-nabi palsu, pengajaran sesat itu. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Yahweh Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Saya ingin semua kita yang menyebut diri hamba Tuhan, nabi Tuhan, gembala, rekan sekerja Tuhan, renungkan Yeskiel 34 ini. Supaya kita tidak disebut, dicap sebagai nabi palsu, hamba Tuhan palsu, gembala palsu. Yang seharusnya
mereka itu menggembalakan domba-domba, bukan menggembalakan diri sendiri. Ngeri sekali. Maaf. Supaya lebih cepat tahu. Salah satu ciri utama pengajaran sesat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu, gembala-gembala palsu adalah kalau hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala itu, nabi-nabi itu lebih ngurusin persembahan daripada hidup jemaatnya. Maaf saya berkata. Ingat Balak, ya, ingat Bileam. Nah itu nabi palsu karena Bileam itu nabi yang dibayar oleh Balak. Jadi nubuatannya diatur. Ngomong begini, ngomong begitu. Dan dibayar. Itu kisah di kitab Bilangan. Nah itu salah satu ciri utama. Gembala palsu, nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Apalagi di masa pandemik seperti ini saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang khusus rutin nelpon jemaat. Jangan lupa untuk memberi persembahan dan perpuluhan. Ngeri sekali. Ayat 3. Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Jelas sekali. Yang diurusi cuma susunya, woolnya. Tapi hidup domba enggak diperhatikan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Sadis enggak? Dan ini ada di dalam gereja. Saudara, ayo kita perhatikan. Ini firman mengerikan. Ada komen di Facebook. Banyak gembala berkata sebagai hamba Tuhan. Tetapi hamba uang. Yang selalu khotbah tentang uang. Saya tidak kenal siapa ini. Tapi itu betul. Saya baca lagi ayat 3. Ayat 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, domba-domba itu berserak. Terpencar. Oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Ketika nabi-nabi palsu sibuk tidak bicara atas nama Tuhan. Ketika hamba-hamba Tuhan palsu, gembala-gembala palsu, tidak sibuk mendengarkan suara Tuhan, firman-Nya. Saudara, disitulah si jahat itu masuk. Oleh sebab itu, ayat 7 saya ulangi lagi. Hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh Tuhan. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa. Dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Wih, ngeri ini. Melainkan mereka itu
menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Ada komen lagi di Facebook. Gembala-gembala seperti itu yang ada sekarang. Domba yang bulunya tebal. Artinya dalam tanda kurung dia nulis uangnya tebal. Itu yang dirawat, yang diperhatikan. Saudara, ngeri sekali. Ya. Melainkan mereka, para gembala itu, menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Ada lagi yang komen. Hamba Tuhan yang suka kirim-kirim proposal minta dana buat pelayanannya sekian puluh juta. Yang cuma mengandalkan manusia dan menyebarkan proposal untuk tujuan yang gak jelas. Ampuni kami Tuhan. Oh, ada yang komen lagi dari Gorontalo ini. 90% gembala akhir zaman seperti itu. Sedih sekali. Ada yang komen dari Palangkaraya. Gembala horor katanya. Istilahnya keren betul ini. Gembala horor. Ada hamba Tuhan banyak berkata kasihan. Cuma berkata kasihan. Tapi tidak menolong. Ayat yang ke-10. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Aduh. Oh, kembali ayat 9 diulangi lagi. Seperti ayat 7. Maaf. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Ayat 7 sama. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Kenapa diulangi ini? Aduh. Dari Tegal ada yang komen lagi. Oh maaf sebentar. Ada gembala memikirkan dombanya menjauh. Sebab dombanya kurus, tidak ada air, susu dan daging. Lalu bagaimana pertanggungjawabnya pada Tuhan? Nah ini dia. Nanti kita akan baca hukumannya. Pendeta banyak, gembala-gembala berkata, jangan makan uang Tuhan kalau orang tidak membuat perpuluhan. Jadi saya berpikir, kapan Tuhan memiliki uang dan kapan? Ya, ngeri sekali. Ayat 10. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Aku sendiri, dia sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka. Menggembalakan domba-dombaku. Wih, berarti dipecat oleh Tuhan. Nabi-nabi palsu itu. Dipecat. Karena akan diberhentikan oleh yang memanggilnya. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku. Terima kasih Tuhan. Dari mulut mereka. Sehingga tidak terus lagi menjadi domba-domba menjadi makanan para gembala. Sadis sekali. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku. Dan akan mencarinya. Wih, ngeri sekali. Ayat 11. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan. Oh maaf, ayat 12 sekarang. Seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan. Pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa. Dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri. Dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Di alur-alur sungainya. Dan di semua tempat kediaman
orang di tanah itu. Saudara, memang secara implisit, secara khusus, Yehezkiel 34 ini nubuat untuk bangsa Israel yang waktu itu masih tercerai-berai di banyak negara karena raja-raja mereka, imam-imam, pemimpin-pemimpin mereka yang tidak mengasihi mereka. Kalau memang itu betul, tapi di akhir zaman ini ternyata tidak sedikit nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, gembala-gembala palsu justru menggenapi Yehezkiel 34. Ini dari Manado ada komen lagi. Pada kenyataannya di akhir zaman banyak gembala hamba Tuhan yang hanya mencari keuntungan sendiri, lebih memilih domba yang berbulu tebal dan gemuk. Kalau ibadah di rumah yang kaya pasti hadir. Tapi kalau ibadah di rumah biasa hanya menyuruh wakilnya. Sangat langka mencari hamba Tuhan yang punya motivasi murni. Terima kasih. Ada firman ini. Puji Tuhan untuk itu. Ya. Dari Blitar. Artinya apakah tidak boleh gembala atau hamba Tuhan mengambil dari perpuluhan jemaat? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena perpuluhan itu untuk semua orang yang lapar. Supaya ada makanan. Jadi perpuluhan enggak cuma untuk seorang gembala. Tidak. Maka di masa pandemik ini saya membagikan. Tolong gembala-gembala yang sudah kaya dan perpuluhannya banyak. Lihat gereja-gereja kecil. Gembalanya malah nggak dapat apa-apa. Bagikan. Kalau saudara punya perpuluhan banyak, hamba-hamba Tuhan yang jemaatmu kaya, bagikan kepada mereka. Ya, Troy tadi papa telepon kamu untuk tanya gempa itu. Ya, oke. Jelas ya? Ayo kembali ke Yehezkiel 34. Ayat berapa tadi ini? Jadi kita harus tahu uang persembahan jemaat itu enggak cuma untuk hidup gembala dan keluarganya. Tidak. Harus kita bagi rata. Ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri setelah Tuhan pecat gembala-gembala palsu, nabi-nabi palsu itu setelah dipecat oleh Tuhan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Luar biasa. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Nah, terjemahan baru bahasa Indonesia, kalimat berikut salah total penterjemahnya. Dan sudah dikirimkan surat ke Lembaga Alkitab Indonesia untuk diganti kalimat yang salah ini. Saya tidak tahu. Sudah lebih seingat saya 30 tahun yang lalu saya ikut protes. Ya, bersama dengan beberapa rekan hamba Tuhan. Minta LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, merubah. Tapi sampai hari ini nggak dirubah. Ya udahlah. Toh ada banyak juga terjemahan yang lain. Nah, mari kita lihat. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah, ini salah. Yang betul, serta
yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan, bukan dilindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Coba lihat berapa terjemahan itu. Mudah-mudahan terjemahannya ada yang betul. Oke, ada komen di Facebook. Saya baca dulu. Betul, banyak pendeta, gembala, perpuluhan untuk gembala. Semoga orang hamba Tuhan hidup dari perpuluhan jemaat bertobat mendengar khotbah ini. AYT, aku akan mencari yang hilang, membawa kembali yang tercerai-berai, membalut yang terluka, dan menguatkan yang lemah. Nah, terjemahan AYT aja jelas. Tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan yang kuat. Bahasa Inggrisnya destroy them. Wih. Terjemahan lama. Oh, karena terjemahan lama salah. Oh betul. Yang gemuk dan kuat akan kujauhkan. BIS, tetapi yang gemuk dan kuat akan kubinasakan. MELT, namun aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Jelas. Selebir, ya. Tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. AVB, tetapi yang gemuk dan kuat akan kubinasakan. Nah, saudara lihat. Kenapa terjemahan baru bisa salah? Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Mengapa Yahweh Tuhan marah kepada domba yang gemuk dan yang kuat ini? Saudara, tapi ini fakta. Aduh, saya kalau bicara ini mudah-mudahan jangan ditangkap salah. Tidak sedikit gereja-gereja, tidak sedikit ya. Enggak banyak juga, saya enggak tahu. Pokoknya begini, maafkan saya. Kalau ada jemaat yang kaya dan nyumbangnya paling banyak di gereja itu, tidak semua lagi sekali. Seringkali jemaat kaya raya ini yang ngatur gereja itu. Sampai gembalanya pun harus disetir khotbahnya bagaimana begini. Ada gembala yang diatur oleh orang kaya di dalam kehidupan pelayanannya. Maaf. Nah, ini yang Tuhan tidak suka. Oke. Terjemahan apa? The Message ini ya. Sebentar, dari Bogor. Dua saudara kita, Ricky dengan Mike. Bentar. I'll go after the lost. I will collect the strays, yang tercecer hilang. Aku akan kumpulkan. I will doctor the injured. Aku akan jadi dokter menyembuhkan yang luka. I will build up the weak ones. Ya, yang lemah akan kubangun kembali. Dan akan memperhatikan. Oversee the strong one so they are not exploited. Terjemahan The Message. Sehingga ya mereka yang kuat nggak boleh dimanja. Hampir sama. Amplified. Sebentar. And I will. But I will destroy. Aku akan menghancurkan the fat and the strong. Aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Who have become hard-hearted. Yang menjadikan rekan domba-domba lain sakit hati. Wih, ngeri sekali. I will destroy. Ya, Andoko, apa kabar kamu, An? Senang kau dan kamu ikut. Saudara, dan ini kesalahannya. Oke, ada komen di Zoom. Coba saya baca. Yang paling konyol adalah gembala memberi pelayanan mimbar kepada orang-orang kaya. Meskipun orang kaya tersebut belum mengerti akan firman Tuhan. Menyedihkan sekali. Nah, lanjut ayat 17. Mengapa yang gemuk dan yang kuat itu harus ya destroy, dibinasakan? Wih, ngeri sekali. Karena begini.
Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Yahweh Tuhan. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Begini loh saudara, domba-domba yang gemuk, yang kuat itu, yang lemah, domba yang lemah, yang gak berdaya, yang sakit-sakitan, dipinggirkan semua. Setelah yang gemuk, yang kuat itu bisa makan rumput yang bagus-bagus, lalu dapat air yang jernih. Belum mereka keluar dari air itu istilahnya diopok-opok, diinjak-injak kaki mereka sampai keruh. Sehingga domba-domba yang sakit, yang lemah, gak berdaya, gak bisa minum dan gak bisa makan. Sadis gak ini? Domba-domba seperti ini. Itu ayat 18. Ayat 19. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu, dan meminum air yang sudah dikerukan kakimu? Oleh sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan terhadap mereka yang kuat dan yang gemuk tadi, yang kaya dan yang mampu tadi, maaf. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu, dan baumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Luar biasa ini. Saya akan baca komen di Facebook. Gembala yang nagih perpuluhan, apalagi slip perpuluhannya diminta setor ke dia. Wih, sadis sekali. Itulah gembala palsu. Seperti serigala yang buas. Waspadalah. Betul. Saya pernah dengar, saudara. Ada gembala minta bukti transfer persepuluhannya. Saya bilang, kok bisa? Ternyata ada memang. Ampuni Tuhan. Ada yang komen lagi. Orang kaya yang belum bertobat sungguh-sungguh itu hambanya. Orang kaya sekalipun dia rutin membantu atau memberikan perpuluhan. Sebentar. Membantu. Yang banyak menyumbang gereja, rumah Tuhan, tidak berarti dia bisa seenak utelnya mengatur tata cara ibadah yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang sudah dipilih dan dipercayakan. Betul, mengerikan sekali. Umumnya apa tadi ini? Yang kaya selalu disayang-sayang. Wih, saudara, ngeri sekali. Mari semua kita hamba-hamba Tuhan sadar akan Yeskiel 34 ini. Kembali ke Mazmur 7. Ayat yang berikut. Jadi ciri-cirinya kelihatan sekali, saudara. Ciri-cirinya sangat jelas. Oke. Di Instagram. Bentar. Yang ayat 16-nya, ini dia. Ya. Ayat 16. Ya. Saya baca ya, izinkan saya. Matius kok Mazmur itu. Oke. Ini ada yang kirim bahasa Jawa. Yeskiel 34 ayat 16. Wedhus sing ilang bakal tak goleki. Sing kesasar bakal tak uleake. Sing tatu luka ya, bakal tak belebet dibalut. Sing loro bakal dak tambani disembuhkan. Nanging sing lemu lan sing roso, yang gemuk dan yang kuat
bakal dak sirnakake, akan dimusnahkan. Wih, ngeri sekali bahasa Jawa. Oke, Matius pasal 7. Oh, ada komen. Sebagai domba, kami hanya bisa mendoakan agar hamba Tuhan seperti ini bisa dibolehkan. Amin. Setuju. Ayat yang ke-16, Matius 7. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini supaya enggak terkena pengajaran sesat, ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Terima kasih kepada yang komen di Facebook tadi. Saya nggak kenal siapa. Mendoakan hamba-hamba Tuhan. Betul. Sebelum mereka dipecat oleh Tuhan dan dibuang ke dalam api. Ada komen dari Sydney. Selama masih memberi benefit dan bermanfaat, akan selalu didekati oleh gembala. Waduh, menyedihkan sekali. Oke. Nah, saudara, dari buahnya kita akan mengerti. Ya, ada komen dari Nabire ini. Banyak hamba Tuhan yang tunduk kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan. Ya, kita tahu ya, yang dimaksud Tuhan, ya yang banyak duitnya. Begitu. Oh, ada yang komen lagi. Biar saja dipecat oleh Tuhan. Ya udah, kalau memang nggak mau bertobat, ya biar Tuhan yang pecat sendiri. Karena meras susu domba, ambil bulunya, tapi hidupnya nggak diperhatikan. Menyedihkan sekali. Jadi saudara, di dalam hidup kita ini penting sekali mendengar suara Tuhan. Maka itu dari Yeskiel 34 dan dari Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-19 tadi kita sudah baca. Hamba Tuhan harus mendengar Tuhan berfirman apa. Wih, ini luar biasa. Ada perpuluhan setiap bulan. Semuanya buat hamba Tuhan. Plus persembahannya. Mantap ya. Ngeri. Ayo mulai hari ini. Baik kita jemaat Tuhan. Setelah mendengar firman ini. Biarlah kita tahu. Siapa yang mimpin kita. Dan bagi kami. Hamba-hamba Tuhan. Mari kita periksa diri. Dan kalau ada di antara kita, termasuk nabi palsu akhir zaman, gembala palsu, hamba Tuhan palsu, yang tidak memberitakan firman Tuhan. Tapi yang kita beritakan, kita wakili siapa dalam hidup pelayanan kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan supaya kita tidak mengajarkan pengajaran sesat, mari kita bawa semuanya ke arah Kristus. Sebelum kita selesaikan Matius 7, mari kita buka Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Perhatikan 3 hal ini. Ya, perhatikan. 1, mencapai kesatuan iman. 2, pengetahuan yang benar. 3, kedewasaan penuh. Nah, kalau 3 hal ini mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, dan kita mencapai kedewasaan penuh. Kalau 3 hal ini sudah tercapai, maka hasilnya saudara dan saya akan ada pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya ulangi, tujuan akhir dari hasil pengajaran yang benar itu lawan dari pengajaran yang sesat. Maka kita semua sampai ke tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, tolong ya, kita hamba-hamba Tuhan yang mengajar, ukurannya di mata Tuhan, kita mengajar yang benar atau mengajar yang sesat. Ini salah satu tolok ukurnya. Saudara-saudara, domba-domba yang Tuhan titipkan, tanda kutip, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita rawat, untuk kita jaga, untuk kita beri makan. Tolok ukurnya, kalau mereka sudah bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai di situ. Nah, ini yang Tuhan akan nilai. Buah yang tadi Matius 7 dikatakan, dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya. Nah, pohonnya adalah kita, hamba-hamba Tuhan ini. Buahnya adalah jemaat, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana cara kita mengajar? Apa yang kita sampaikan kepada jemaat? Apakah mereka sudah sampai kepada tingkat kedewasaan, pertumbuhan yang benar? Ayat 14-an, Efesus 4. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ukuran yang berikut, domba-domba atau jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara-saudara, sebagai anggota jemaat, tolok ukur yang pertama, selama saudara mendengar pengajaran dari gembala-gembala saudara, dari nabi-nabi saudara, saudara sudah sampai pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan mana tadi, kepenuhan Kristus atau belum? Yang kedua, ayat 14. Apakah saudara bukan lagi anak-anak, tapi sudah mulai dewasa? Maka itu kalimat terakhir yang 14, saudara nggak akan bisa disesatkan. Karena bukan lagi anak-anak. Nggak bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan. Wih, ngeri sekali. Jadi tolok ukurnya ada. Bagaimana pertumbuhan iman kita di dalam jemaat atau komunitas atau gereja di mana kita belajar firman. Sudah ke arah Kristus atau belum? Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Tolok ukur yang ketiga.
kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terjemahan versi membaca dengan mudah, ayat 15-nya, ayat 14-nya. Jadi kita tidak lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan ombak ke sana kemari. Kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran baru yang kita dengar dari orang yang mencoba untuk membohongi kita. Mereka membuat rencana dan mencoba dengan berbagai cara membujuk orang agar mengikuti jalan yang salah. Ngeri sekali. Jadi tolok ukurnya, kalau kita digembalakan oleh gembala yang benar, bukan yang palsu, maka kedewasaan kita ke arah Kristus, keserupaan kita dengan Tuhan Yesus, kita tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia. Berarti kita ada digembalakan oleh gembala yang benar, oleh nabi-nabi yang benar, mengajarkan firman itu. Nah, bagian terakhir Matius 7 ya, ayat 3 ayat yang terakhir ini. Maaf. Ayat 20 sampai 23. 4 ayat, maaf. Jadi diulangi lagi, dari buahnya kita mengenal mereka. Bukan setiap orang. Nah, ini dia. Yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, dari tadi ayat 15, Matius 7, Yeskiel 34. Selalu ada kalimat, dengarkan firman. Firman Tuhan, dengarkan. Nah, ini ayat 21. Saudara dan saya akan tahu apa kehendak Tuhan. Saya ulangi, kita akan tahu apa kehendak Tuhan kalau kita suka firman-Nya, mencintai firman-Nya. Maka itu kita tahu apa kehendak-Nya karena firman datang kepada kita. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Wih, kalau kita lihat ini hebat sekali. Maksudnya begini, baik kita hamba-hamba Tuhan, kami ya hamba-hamba Tuhan, hati-hati. Pelayanan kita yang hebat belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Loh, kok bisa? Ya karena Tuhan Yesus yang bicara. Coba kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana enggak hebat ini bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, buat mujizat demi nama Tuhan. Coba bayangkan, sehebat ini. Tapi ayat 23 menakutkan. Pada waktu itulah. Nah, waktu itulah kita harus tahu. Bukan akhir zaman. Pada waktu hamba-hamba Tuhan tapi palsu ini masih bernubuat demi nama Tuhan. Masih ngusir setan demi nama Tuhan. Masih buat mujizat demi nama Tuhan. Pada waktu itu. Jadi masih aktif melayani. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wih, ini menakutkan sekali. Saudara, ini sungguh-sungguh luar biasa. Ngeri. Enggak kenal dan diusir. Enyah. Bukan pergi loh. Apa bedanya pergi? Ngusir orang dengan kata pergi. Dan ngusir orang dengan kata enyahlah. Beda, maaf. Kalau enyahlah itu seperti orang ngusir anjing, maaf. Kalau pergi ya udah. Pada waktu ada hamba-hamba Tuhan masih aktif melayani, ternyata mereka nggak dikenal oleh Tuhan. Nggak dikenal. Nah, yang menarik kata aku akan berterus terang. Berarti Tuhan sudah lama tahu. Cuma nggak mau terus terang. Dibiarin saja. Wih, ngeri sekali. Sampai pada waktunya aku akan berterus terang kepadamu. Kalau saya lebih baik sekarang Tuhan berterus terang kepada saya. Jangan tunggu nanti. Celaka. Maka Tuhan, hamba Tuhan, mari kita periksa diri kita. Kalau kita betul-betul hamba Tuhan, melayani Tuhan, maka kita akan tahu apa yang diingini oleh Tuhan kita. Jadi pengajaran sesat, kita tahu arahnya dibawa kemana oleh yang ngajar kita. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Mari kita hamba-hamba Tuhan hidup sungguh-sungguh ya dengan mentaati hukum Tuhan ini. Tolong kami Roh Kudus untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan mari kita saling menolong. Kalau ada di antara kita sedang kena pengajaran sesat, kita jadi berkat untuk menyelamatkan mereka.